Film ini mengawali kisahnya dengan menampilkan seorang pria bernama Frank Valera yang sedang berkunjung ke sebuah restoran dengan tujuan mencari seseorang. Frank hanya diam dan bergerak menggunakan matanya sambil mendengarkan suara yang ia cari. Saat pintu dapur terbuka dan seseorang pelayan keluar, Frank langsung mendengar suara batuk dari pria yang berada di dapur. Frank masuk dan bergegas mengunci pintu menggunakan sapu lalu menghajar koki tersebut. Cerita kemudian mundur untuk melihat alasan dibalik marahnya Frank pada koki tersebut. 1 tahun sebelumnya, Frank Valera merupakan seorang pengacara terkenal di sebuah firma hukum yang banyak membela ratusan kasus selama hidupnya. Frank setiap hari mampu mengeluarkan 80.000 kata, bayangin sob, melebihi batas wajar pria maupun wanita normal lainnya. Sebab kata-kata merupakan senjata baginya untuk membela klien demi uang yang diperoleh. Namun 80.000 kata itu nggak berarti baginya. Frank hanya tahu 3 kata penting di hidupnya, yakni aku cinta kamu, alas ya, yang ia ucapkan kepada istri dan anak perempuannya setiap malam. Keesokan harinya, anak perempuan Frank yang bernama Olivia akan tampil di acara junior talent show, ditemani ibunya yang bernama Susan. Beberapa saat sebelum tampil, Olivia menelpon Frank untuk menyuruhnya segera datang menyaksikan penampilannya. Namun ayahnya itu sedang sibuk dengan berbagai dokumen yang masih menumpuk di meja kantornya. Sesudah telepon terputus, Frank segera meninggalkan ruangannya dan bergegas pergi untuk menyaksikan anaknya. Namun saat akan menuruni lift, Frank tiba-tiba dimintai tolong oleh rekannya untuk membantunya menandatangani beberapa dokumen. Di lain sisi, Olivia terus melihat ke arah penonton, apakah ayahnya sudah tiba di sebelah ibunya atau belum. Sementara itu, Frank mau gak mau akhirnya kembali bekerja di ruangan rekannya di tengah hujan deras yang mengguyur jalanan luar. Giliran Olivia pun tiba. Akhirnya Olivia tampil di panggung tanpa disaksikan ayahnya. Olivia menyanyikan sebuah lagu yang selalu ia nyanyikan bersama ayahnya di rumah. Susan kemudian merekam penampilan Olivia untuk dikirim kepada Frank nantinya dengan rasa bangga. Di sisi lain, Frank sudah keluar dari kantornya dan terjebak macet akibat hujan deras yang tengah melanda. Olivia terus bernyanyi di atas panggung dengan sempurna sambil mengeluarkan senyum manisnya, meski matanya terlihat kecewa karena ayahnya gak ada di sana. Frank dengan kesalnya terus menekan klakson mobilnya berulang kali akibat kemacetan tersebut. Sementara itu, penampilan Olivia sukses dengan tepuk tangan meriah dari para penonton yang hadir meski ia memasang sedikit raut kekecewaan. Acara kemudian selesai saat Frank baru saja tiba di aula tersebut. Frank lalu mencari keberadaan istri dan anaknya, namun mereka udah nggak ada. Frank juga mencoba menelepon, namun nggak ada jawaban sama sekali. Sesampainya di rumah, Frank mendapati bahwa istri dan anaknya belum pulang juga. Sebuah pesan dari Susan muncul ke handphone Frank. Susan mengirim sebuah teks yang berkata bahwa suaminya melewatkan makan malam bersama sesudah penampilan Olivia. Susan juga mengirim video penampilan anaknya yang kemudian diputar oleh Frank dengan rasa bangga. Nggak terasa hari semakin malam dan hujan semakin deras. Namun Susan dan Olivia belum kunjung pulang. Frank yang khawatir kembali mencoba menelepon Susan, namun nggak ada jawaban lagi. Frank terus menunggu hingga tengah malam, sampai 2 orang polisi tiba-tiba datang ke rumah Frank dan memberikan kabar bahwa Susan dan Olivia ditemukan tewas. Frank yang terkejut langsung bergegas ke TKP untuk mencari keberadaan istri dan anaknya di tengah derasnya hujan malam itu. Para polisi yang berjaga langsung menahan Frank agar gak merusak TKP. Frank yang terpukul melihat Susan dan Olivia tewas terbunuh di jalanan sepi kemudian berteriak dan menangis. Di esok harinya, hujan masih sangat deras hingga proses pemakaman Susan dan Olivia. Saat semua orang pergi meninggalkan makam, ayah Susan bernama Jeff yang sama-sama terpukul atas kematian putrinya kemudian berkata pada Frank dengan rasa kesal dan marah,
akibat kesibukan Frank terhadap pekerjaannya. Jeff juga menyinggung Frank dengan berkata bahwa pelaku pembunuhan putri dan cucunya nanti pasti akan bebas dari penjara berkat bantuan pengacara tamak seperti Frank. Jeff lalu meminta pada Frank untuk nggak berkata satu kata pun padanya sampai ia pergi. Di rumahnya, Frank terlihat mabuk sambil menangis melihat boneka dan gambar-gambar hasil karya Olivia. Frank juga bernyanyi sendirian sambil terus memutar video penampilan Olivia di handphonenya saat itu. Di kamar, Frank juga terus mengingat kenangan saat istrinya tengah berdandan di meja rias. Dengan rasa kesal, Frank kemudian memecahkan cermin rias di kamarnya hingga hancur berantakan. Esok harinya di kantor polisi, Frank berbincang dengan seorang penyidik bernama Bill yang menangani kasus pembunuhan istri dan anaknya. Frank berkata dalam hatinya bahwa polisi hanya banyak bicara dengan menggunakan kata-kata bujukan yang gak memiliki arti. Frank menanyakan apakah polisi berhasil menemukan bukti di TKP, namun mereka hanya menemukan serat emas yang gak cukup kuat diberikan sebagai bukti di pengadilan. Frank juga bertanya apakah ada saksi di malam itu, namun mereka berkata bahwa lokasi kejadian adalah tempat para mafia Rusia berkumpul sehingga gak mungkin ada warga sipil yang berkeliaran di lokasi itu. Frank kemudian curiga dengan kelompok mafia itu, namun Bill masih belum bisa memastikan hal tersebut karena minimnya bukti dan saksi di sekitar lokasi kejadian. Pasalnya, yang hilang saat pembunuhan itu hanyalah dompet Susan, bukan mobil atau barang berharga lainnya. Frank lalu minta berkas kasus pembunuhan keluarganya agar bisa membantu lebih dalam. Namun Bill nggak memperbolehkan Frank untuk ikut campur dalam penyelidikan. Sebelum pulang ke rumah, Frank memesan banyak alkohol yang membuatnya mabuk di sebuah restoran dekat kantor polisi. Frank merasa penasaran ketika banyak pengunjung berdatangan namun pergi menaiki tangga restoran. Saat diikuti, Frank melihat sebuah ruangan besar berisi orang-orang tengah berteriak menyaksikan perkelahian dua orang pria di atas ring. Dengan kondisi setengah sadar, Frank berkata dalam hatinya bahwa dia sangat menyesal dengan semua yang terjadi. Frank tanpa sadar lalu berteriak kepada pria asing di sampingnya yang membuat pria itu menghajar Frank dan perkelahian di luar ring pun terjadi. Dan Frank babak belur dihabisi pria asing itu. Alas ya Frank, kasihan banget dah. Keesokan harinya, Frank mencoba bertarung di atas ring dengan pria asing yang gak dikenal dalam keadaan setengah sadar. Gak cuma satu hari, Frank terus-menerus datang dan bertarung di hari-hari selanjutnya ditemani dengan gemuruh para penonton yang semakin heboh dan meriah. Lagi-lagi, Frank bertarung karena ingin dipukuli, bukan untuk melawan. Frank merasa bahwa ketika ia babak belur itu merasa seperti melakukan penembusan dosa gitu pada keluarganya. Firma hukum tempat Frank bekerja juga memintanya untuk mengambil cuti agar fokus mengistirahatkan jiwa. Frank juga mulai kehilangan keinginan untuk membela para tersangka yang menjadi kliennya seperti yang biasa ia lakukan sebelumnya. Suatu hari, Frank bertarung dengan pria asing yang berbeda di atas ring. Hasilnya, Frank terjatuh dan hampir nggak sadarkan diri. Seorang petugas kepolisian bernama Strode yang kemudian menolong Frank langsung membawanya untuk berbincang sambil minum bersama. Strode berkata bahwa kasus pembunuhan Susan dan Olivia akhirnya dinyatakan pasif dan gak dilanjutkan oleh pihak kepolisian akibatnya kurang bukti. Frank yang mendengar hal ini marah dan berkata gak percaya pada polisi lagi. Strode berusaha membantu Frank dengan berbicara pada penyidik Bill, namun sayangnya Frank sudah gak mempercayai mereka semua. Malam harinya saat berjalan pulang, Frank dihampiri seorang gadis berusia 13 tahun yang mengajaknya berkencan di depan toko buku. Awalnya gadis itu terlihat berani, sampai ia merasa takut sebab Frank menyuruhnya pulang. Tiba-tiba sebuah lampu sorot mobil menyala dan ada pria dewasa membawa gadis remaja itu pulang. Frank yang gak sadar tengah dijebak, akhirnya memulai perkelahian fisik dengan pria itu. Gadis remaja di sebelahnya lalu menusuk kaki kiri Frank sehingga membuatnya terjatuh ke arah kaca toko buku di belakangnya. Pria dan gadis itu lalu melarikan diri menaiki mobil. Sementara
Frank gak berdaya akibat tusukan dan pecahan kaca toko. Frank mengambil buku random di toko itu dan mencoba menahan darah yang terus keluar dari lukanya. Setelah itu, Frank bergegas pergi bersembunyi saat mendengar suara mobil polisi yang tengah berpatroli. Saat bersembunyi di lorong jalan yang gelap, Frank mencoba mengobati kakinya dengan ikat pinggang dan buku yang ia bawa tadi. Di buku penuh darah tersebut, Frank melihat judul bukunya yang bertuliskan Meditasi oleh Marcus Aurelius. Frank lalu membuka halaman acak bukunya dan mendapati satu kalimat, hukuman hanya bagi yang mengakui kejahatannya. Dari sinilah Frank menyadari satu hal. Mendapat pencerahan dari buku itu, di hari esoknya Frank mulai berolahraga untuk meningkatkan stamina dan belajar bela diri bersama seorang pelatih. Frank juga jadi lebih sering membaca berbagai buku tentang makna hidup agar termotivasi. Hari demi hari ia semakin giat berlatih, hingga akhirnya ia berhasil mengalahkan pelatihnya itu sendiri. Dari buku meditasi, Frank menyadari satu hal, bahwa indikasi terbaik filosofi seseorang bukan dari apa yang ia katakan, melainkan dari apa yang ia lakukan. Frank juga menyadari jika pengikut stoicisme akan bersumpah bisu demi fokus pada tugas tertentu. Dalam kesunyiannya, Frank terlahir lebih peka mendengar suara yang berada di sekitarnya, dan ia melakukan misi pertamanya dengan mendatangi lokasi kejadian tempat istri dan anaknya terbunuh. Frank memarkirkan mobilnya, terus berjalan menghampiri tempat ditemukannya Susan dan Olivia saat malam pembunuhan itu. Sembari melihat keadaan sekitar, Frank menyadari satu hal, bahwa ia menemukan sebuah jendela di dalam kontainer nggak terpakai di sekitar lokasi pembunuhan. Kontainer jendela itu letaknya ada di atas tumpukan kontainer lain, sehingga si Frank harus memanjat pemancar agar dapat masuk ke kontainer itu. Setelah Frank berhasil masuk ke kontainer, ternyata kontainer itu dihuni oleh seseorang. Di dalam juga terlihat adanya beberapa makanan, minuman, serta beberapa benda yang digunakan orang untuk bertahan hidup. Frank lalu memotret isi kontainer tersebut untuk menjadikannya bukti apabila penghuni ternyata adalah pelaku atau saksi dalam kasus ini. Dari dalam kontainer, Frank juga mencoba mengintip ke arah luar jendela dan mendapati bahwa posisi kontainer ini sangat strategis untuk melihat kejadian pembunuhan di malam itu. Saat kembali ke mobil, Frank mendapati 4 anggota preman bersama seekor anjing ingin mencuri mobil mewahnya. Salah seorang preman melepas tali anjingnya agar dapat menggigit Frank. Namun anjing itu malah takut pada Frank dan memilih menghindar, dan preman-preman itu langsung dihabisi oleh Frank lewat kerja kerasnya selama ini. Frank malah terkena tembakan di sebelah kiri perutnya. Dalam kondisi setengah sadar, kemudian Frank melihat anjing mereka yang malah membantu mengusir preman-preman itu. Sebelum kehilangan kesadaran, Frank juga sempat melihat seorang wanita turun dari mobil untuk membantunya. Saat tersadar, Frank berada di atas ranjang dengan baju yang sudah terlepas dari badannya. Ia kemudian melihat bahwa luka tembakan di perutnya sudah diobati, dan Frank lalu memakai semua pakaiannya hingga sepatu. Sampai seorang wanita yang memakai seragam perawat masuk ke dalam kamar. Di rumah perawat itu, ia berkata bahwa ia sedang melintas sepulang kerja dari tempat penampungan para tunawisma dan melihat Frank terbaring pingsan di jalan. Ia merasa gak bisa ngabaikannya, jadi ngebawa Frank ke rumahnya untuk diobati. Dengan sikap diam dan dinginnya, Frank lalu pergi dari rumah perawat tersebut, dan di depan, anjing preman yang membantunya tadi berdiri menunggu Frank keluar. Anjing itu lalu terus mengikutinya hingga akhirnya dibawa pulang ke rumah Frank. Sesampainya di rumah, Frank kembali menelusuri kasus pembunuhan istri dan anaknya. Tiba-tiba, pintu rumah diketuk. Perawat yang menolongnya tadi ingin mengembalikan dompet milik Frank yang tertinggal di rumahnya, dan ia mengetahui alamat rumah Frank melalui SIM di dalam dompet itu.
itu. Frank kemudian mempersilahkan perawat itu masuk ke rumahnya untuk mengobati lukanya. Asiu. Diketahui bahwa perawat itu bernama Alma. Meski Frank gak berbicara, Alma mengetahui bahwa Frank bisa berbicara karena melihatnya mengigau memanggil Susan dan Olivia. Saat sedang pingsan, Frank lalu memperkenalkan Susan dan Olivia sebagai istri dan anak perempuannya yang dibunuh di lokasi dekat rumah kontainer. Mengetahui hal itu, Alma turut berduka dan ingin membantu Frank dalam mencari pelaku yang sebenarnya. Frank membawa Alma ke ruang kerja di rumahnya untuk melihat sudah sejauh mana Frank mencari pelaku. Di sana, Alma melihat secara seksama lokasi-lokasi yang ditandai Frank dan berkata bahwa ia sangat mengenal tumpukan kontainer tempat ditemukannya Frank kemarin. Alma berkata bahwa kontainer ini adalah wilayahnya karena selalu ia lewati saat akan berangkat ataupun pulang bekerja. Alma kemudian menawarkan bantuan pada Frank apabila ia ingin mencari tahu lebih dalam siapa pemilik kontainer tersebut. Frank tersadar dengan kalung yang dipakai anjingnya bertuliskan bagian keamanan transportasi. Frank yang mengetahui bahwa anjing pengawal transportasi ini dilatih untuk mengendus aroma terkecil di daerah padat penduduk seahli militer, kemudian mencoba untuk mencari keberadaan dompet Susan yang hilang. Hasilnya, dompet itu ditemukan di tempat sampah yang dekat dengan gubuk kontainer yang ditinggali seorang tunawisma. Frank dengan kesadaran penuh langsung naik ke kontainer itu dan meyakini bahwa tunawisma yang tinggal di kontainer itu pasti mengetahui tentang pembunuhan malam itu. Frank lalu dengan tekadnya mulai mengintai tunawisma yang tinggal di situ. Malam harinya, Frank menunggu kedatangan pemilik kontainer itu di dalam mobilnya. Beruntung, Frank berhasil melihat seorang pria yang tengah batuk memanjat tempat kontainer itu. Frank kemudian mengejar, namun tunawisma ini panik dan malah melarikan diri saat tahu ada seseorang yang mengejarnya. Frank yang mencoba mengejar orang itu gagal dan kehilangan jejaknya. Ia kemudian langsung menghampiri rumah Alma untuk meminta bantuan. Namun Alma nggak ada di rumah karena masih bekerja sehingga Frank menyusulnya ke rumah sakit. Di rumah sakit, Alma diancam oleh 3 orang preman yang meminta obat padanya. Frank yang nggak melihat kejadian itu datang ke rumah sakit untuk meminta bantuan pada Alma. Alma kemudian dibawa Frank menuju gubuk kontainer yang ia berhasil ketahui siapa penghuninya. Alma menjelaskan bahwa tunawisma yang tinggal di situ adalah seorang koki bernama Sivers. Alma nggak tahu bagaimana wajahnya dan ia juga nggak pernah berbicara dengannya. Ia hanya tahu identitas orang itu dari para tunawisma lain. Alma bilang bahwa setiap ia pulang dinas di malam hari, Sivers selalu merokok di jendela. Informasi ini dirasa cukup oleh Frank sehingga ia mengantar Alma pulang ke rumahnya. Di depan rumah Alma, 3 preman yang datang ke rumah sakit rupanya sudah menunggu Alma di rumahnya. Mereka memaksa Alma untuk menyerahkan obat-obatan yang biasa diberikan Alma pada mereka. Setahun belakangan ini, Frank kembali datang untuk menghajar para preman dan melindungi Alma. Frank lalu dengan sigap mengambil pistol yang ditodongkan salah satu preman padanya sehingga mereka ketakutan dan langsung pergi. Alma menjelaskan pada Frank bahwa preman itu sudah sering meminta berbagai macam obat rumah sakit yang sering disalahgunakan, sehingga membuat Alma merasa bersalah dan meminta mereka untuk berhenti. Tapi naasnya, Alma malah terus-menerus dihantui dan diancam setiap hari oleh mereka. Merasa rumah Alma nggak aman, Frank membawa Alma untuk tinggal di rumahnya, dan malam itu Alma menangis karena ketakutan akan traumanya, hingga Frank mencoba untuk menenangkannya. Modus Frank ah. Besok paginya, Alma membuatkan sarapan untuk Frank. Mereka kemudian menyantap makanan tersebut dan Alma berkata bahwa pria tunawisma bernama Sivers yang Frank incar memiliki suara batuk khas yang mudah diingat dan dikenali orang lain. Ceritanya lalu tersambung ke awal film, di mana koki tersebut alias Sivers adalah tunawisma yang diincar oleh Frank.
hingga Shivers terjatuh dan berhasil diinterogasi oleh Frank dengan menunjukkan foto Susan dan Olivia. Shivers selalu bersaksi dengan mengatakan, "Aku menyaksikan kejadian malam itu, dan itu adalah perbuatan polisi." Halah, polisi lagi. Aku di sana dan aku melihat semuanya. Dan cerita kemudian mundur ke hari saat pembunuhan terjadi, di mana Shivers saat itu rupanya adalah saksi tunggal karena melihat seluruh kejadian pembunuhan. Di tengah hujan deras, saat ia sedang merokok di rumahnya, ada seorang wanita dan anak perempuan berteriak karena diserang oleh seorang polisi. Polisi tersebut memakai kendaraan dan seragam lengkap kepolisian. Polisi tersebut lalu membawa Susan dan Olivia ke gudang untuk dibun-bun. Shivers juga nggak bisa berbuat apa-apa karena ia gak mau berurusan dengan polisi. Ia lalu mengambil dompet Susan di mobilnya yang berada di tengah jalan sepi karena mengincar uangnya, lalu dibuang ke tempat sampah sekitar rumahnya. Dan Frank yang mendengarkan penjelasan tersebut kemudian kabur melalui pintu belakang restoran tempat Shivers bekerja. Mengetahui fakta polisi yang membunuh istri dan anaknya, Frank bergegas ke kantor polisi. Di sana kantor sedang riuh dengan sibuknya polisi yang mengamankan penjahat. Frank lalu memanfaatkan kesempatan ini untuk menyelinap ke ruangan Bill guna mengetahui siapa petugas polisi yang berjaga di malam pembunuhan itu. Frank lalu mendapati fakta mengejutkan di mana satu petugas polisi yang ia kenal rupanya sedang berjaga di malam pembunuhan keluarganya. Petugas polisi sekaligus pelaku rupanya adalah Strode. Hari demi hari, malam demi malam, Frank terus mengikuti Strode dari awal bekerja, berolahraga, bertarung di atas ring hingga pulang bekerja. Frank rela berganti mobil setiap harinya agar membuat rencananya sempurna tanpa diketahui. Puncaknya, Frank berhasil mengamati Strode menaruh kunci rumahnya di tanaman hias halaman rumahnya. Saat Strode pergi bekerja, Frank menyelinap masuk ke rumah Strode untuk mencari bukti-bukti pembunuhan itu. Ia kemudian menyadari di lemari pakaian Strode bahwa serat emas yang Bill temukan di tubuh Susan adalah patch milik Strode yang berada di seragam kepolisiannya. Frank juga menemukan pintu tersembunyi di lemari pakaian Strode. Pintu rahasia itu menyimpan tas hitam besar yang berisi pamflet-pamflet Frank Valera yang banyak membela tersangka, yang merupakan bagian dari tugasnya sebagai pengacara. Strode juga menyempilkan artikel yang bertuliskan bahwa anaknya diculik dan dibunuh oleh seorang pria misterius yang diketahui ternyata berhasil dibebaskan dari tahanan berkat pembelaan Frank dahulu. Dalam tas tersebut juga, Strode menyimpan sebuah kamera yang isinya foto-foto Frank dan keluarganya yang sudah lama diamati oleh Strode secara diam-diam. Sewaktu Strode pulang bekerja, ia melihat sebuah foto yang diselipkan Frank di sebuah mobil dengan tulisan, "Aku memegang milikmu. Jika kau menginginkannya, temui aku di stasiun Kingsman malam ini pukul 11 malam di gudang kosong." Malam harinya, Strode menemui Frank menggunakan seragam dan mobil polisinya. Dalam gudang tersebut, mereka saling bertemu dan saling beradu mata, hingga Strode melepaskan tembakannya ke arah Frank, dan Frank berhasil sembunyi. Mendengar Strode mengatakan bahwa kini Frank telah mengetahui alasan utamanya melakukan hal itu. Beberapa penjahat yang dulu Frank bebaskan adalah orang yang membunuh putrinya. Frank lalu memancing suara untuk mengelabui Strode, dan Strode lalu kembali berkata bahwa Frank memiliki istri yang gak mudah menyerah. Namun anaknya terus menangis berharap ayahnya datang menyelamatkan mereka. Meski pada kenyataannya, Frank yang merasa marah kemudian mulai melepaskan pistol yang dibawa Strode dan mereka berkelahi dengan tangan kosong. Mereka saling bertarung dengan meninju, memukul, menendang satu sama lain. Puncaknya, Frank terkena pukulan telak yang membuat jatuh cukup lama. Dalam kesempatan itu, Strode mulai menyerang Frank tanpa perlawanan hingga babak belur. Strode memukul, bahkan menendang wajah Frank di saat Frank tidak berdaya. Strode langsung menusuk pinggangnya juga. Frank dengan susah payah dan mencabut benda tajam. Di saat Strode gak berdaya, Frank berkata dalam diamnya kalau dia sebenarnya saat ingin menghabisi Strode, tapi dia tahu kalau itu akan membuat dirinya menjadi lebih baik. Sangat bagus Bapak Frank, karena dia percaya bahwa balas dendam terbaik adalah dengan gak menjadi orang yang sama dengan musuhnya. Dan akhirnya Frank hanya memukul Strode di wajahnya hingga ia enggak sadarkan diri.
Pada akhirnya, Strode berhasil ditangkap oleh Bill selaku penyidik dan menjadi tersangka utama pembunuhan Susan dan Olivia. Bill juga mengatakan pada awak media bahwa bukti yang memberatkan Strode sangat banyak, sehingga kepolisian merasa senang dengan keputusan pengadilan terhadap polisi jahat tersebut. Frank yang menyaksikan di TV rumahnya bersama Alma dan anjingnya kemudian berkata bahwa keadilan telah ditegakkan. Mereka kemudian mengunjungi makam Susan dan Olivia. Frank berkata bahwa dia sudah berusaha membalas kematian mereka meski dia tahu itu nggak akan membuat Susan dan Olivia hidup kembali. Dia juga mengungkapkan segala penyesalannya yang datang terlambat malam itu dan mengatakan bahwa selamanya dia akan menyukai penampilan putrinya dan gak akan lebih sering mengatakan bahwa ia mencintai Susan dan Olivia. Dia kemudian pergi bersama Alma dan anjingnya dan film pun berakhir. Film ini bukan sekedar film aksi tentang balas dendam biasa. Film ini juga menggambarkan bagaimana kehilangan orang terkasih mampu mengubah seseorang menjadi diam dan dingin. Pada akhirnya, perjalanan Frank Valera tidak hanya berhasil dengan menghukum pelaku, namun juga berhasil menemukan kembali kendali atas hidupnya sendiri. Dalam film ini, Marcus Aurelius berkata benar bahwa balas dendam terbaik adalah tidak menjadi seperti musuhmu, serta terimalah hal-hal yang telah ditakdirkan untukmu. Kalau kamu suka dengan film action bernuansa filosofi stoik, film ini cocok banget nih buat kamu ya. Dan jangan lupa untuk like, komen, subscribe kalau kamu suka dengan video di channel kami ya. Dan sampai jumpa di film lainnya. Goodbye.